Yang selanjutnya yaitu adalah penanganan limbah. Nah, jadi sudah banyak limbah yang diproduksi oleh limbah rumahan maupun limbah industri. Nah, sekarang bagaimana cara menanggulangi limbah tersebut? Nah, penanggulangannya ini ada beberapa metode sesuai dengan jenis dari limbah itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah penanganan limbah yang berbentuk cair. Nah, untuk penanganan limbah yang berbentuk cair ini ada 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah dengan metode kimia. Yang kedua itu ada metode fisika. Yang terakhir nanti ada metode biologi. Nah, untuk metode kimia ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan koagulasi dan flokulasi. Yang kedua itu dengan penukaran ion. Yang ketiga itu dengan cara ozonisasi. Yang keempat itu dengan cara elektrolisis. Nah, untuk metode fisika ini ada 5 cara. Yang pertama itu ada penyaringan atau screening, yang kedua yaitu proses flotasi, yang ketiga itu proses filtrasi, yang keempat itu adalah proses absorpsi, yang kelima adalah teknologi membran atau reverse osmosis. Nah, yang terakhir itu adalah dengan cara metode biologi. Pengolahan limbah dengan metode biologi adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi komponen organik yang terlarut di dalam air. Oke, itu tadi adalah penanganan limbah yang berbentuk cair. Nah, yang kedua ini ada penanganan limbah yang berbentuk padat. Jadi, ada 5 cara yang dapat dilakukan penanganan limbah padat. Yang pertama yaitu adalah penimbunan. Penimbunan limbah padat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penimbunan terbuka dan metode sanitary landfill. Yang kedua yaitu adalah insenerasi. Insenerasi merupakan metode pembakaran sampah dengan suatu alat yang dikenal dengan insenerator. Yang ketiga yaitu adalah pengomposan. Pengomposan ini dapat dilakukan pada limbah-limbah organik yang berasal dari rumah tangga maupun limbah organik yang berasal dari industri. Nah, yang keempat itu adalah pembuatan biogas. Biogas dapat dibuat dari kotoran hewani seperti kotoran sapi. Nah, yang terakhir itu adalah daur ulang atau recycle. Limbah padat dapat didaur ulang untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat pada limbah kertas yang dapat daur ulang menjadi kertas kembali. Nah, yang terakhir, limbah yang berbentuk gas. Nah, untuk limbah yang berbentuk gas ini ada 5 cara untuk penanganannya. Nah, yang pertama itu adalah pengendapan siklon, yang kedua itu ada pengendapan sistem gravitasi, yang ketiga itu adalah pengendapan elektrostatik, yang keempat itu adalah filter udara, yang terakhir itu adalah filter basah. Oke, itu tadi cara dari penanganan limbah berdasarkan jenis-jenis limbahnya ya. Jadi ada limbah cair, jadi penanganannya memang harus sesuai dengan jenis limbah itu sendiri. Jadi kalau limbah cair nanti bagaimana penanganannya, limbah padat seperti ini, limbah gas seperti ini. Jadi memang setiap jenis limbah ini punya metode masing-masing cara penanganannya. Oke, selanjutnya itu adalah dampak limbah. Nah, limbah yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan dampak tidak hanya bagi makhluk hidup, akan tetapi juga bagi lingkungan. Nah, yang pertama, dampak limbah pada makhluk hidup. Dampak limbah pada makhluk hidup terjadi pada limbah yang memiliki BOD atau biological oxygen demand yang tinggi dengan polutan yang membahayakan bila dibuang ke perairan akan mengganggu keseimbangan ekologi, yaitu terjadinya kematian ikan maupun biota yang ada di situ. Nah, limbah juga dapat berdampak pada kesehatan. Gangguan terhadap kesehatan dapat dibagi menjadi 2 akibat limbah. Yang pertama yaitu adalah keracunan akut, yang kedua itu adalah keracunan kronis. Keracunan akut terjadi karena masuknya sejumlah dosis tertentu ke dalam tubuh melalui mulut, kulit, pernafasan. Akibat dari keracunan akut dapat langsung terlihat. Nah, yang kedua yaitu adalah keracunan kronis. Keracunan kronis terjadi akibat masuknya zat toksik ke dalam tubuh dalam jumlah kecil dan berlangsung secara terus-menerus sehingga terjadi akumulasi dalam tubuh. Nah, penyakit yang ditimbulkan oleh limbah yang pertama yaitu adalah
penularan infeksi karena timbunan sampah. Yang kedua yaitu adalah diare, kolera dan tifus. Yang ketiga itu ada penyakit jamur. Yang keempat itu adalah penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Nah, itu tadi dampak limbah pada makhluk hidup jika tidak ditangani dengan baik. Nah, kemudian dampaknya untuk lingkungan apa? Nah, dampak limbah yang tidak ditangani dengan baik juga dapat merusak lingkungan ya. Dampak limbah pada lingkungan dapat dilihat pada berubahnya warna dan bau dari air sungai, menurunnya kualitas udara, terserapnya logam berat ke dalam tanah sehingga kesuburan tanah berkurang atau hilang. Limbah padat juga dapat menimbulkan banjir karena aliran sungai yang tersumbat oleh sampah. Nah, itu tadi dampak-dampak negatif dari limbah yang tidak ditangani dengan baik. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghindari adanya limbah karena memang ya, kita memproduksi limbah setiap hari. Nah, tapi selain kita memproduksi, kita juga harus melakukan penanganannya dengan tepat ya. Jadi supaya tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan maupun membahayakan untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.